The national team. The national team has a history of failures, always nearly getting there, but never actually doing it. You just said Israel is in the semi-final of the World Cup in football. I think this is something that we have to say again and again, and even then it will not sink in. Israel is among the top 4 when it comes to football. That never happens. Sebelum lanjut, jika kalian ingin membeli jersey terbaru Timnas Indonesia ataupun peralatan olahraga lainnya, bisa klik link yang ada di deskripsi. Ancaman Israel kepada Indonesia jika tetap melanjutkan pengajuan diri menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Kita semua tahu bahwa Piala Dunia U17 terselenggara dengan sukses serta penuh dengan kemegahan. Hal itu membuat Indonesia mencalonkan diri menjadi tuan rumah Piala Dunia kembali. Namun bedanya adalah pada kelompok umur 20 tahun. Indonesia sangat optimis setelah mendapatkan pujian yang sangat positif dari FIFA. Dan lantas hal itu membuat Indonesia semakin bersungguh-sungguh untuk menggelar event yang lebih besar lagi. Ya, terlihat dari pencalonan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20, pihak Israel mendengar pencalonan Indonesia tersebut sebagai tuan rumah. Hal yang semua kita tahu bahwa timnas Israel yang membuat ajang Piala Dunia U20 di Indonesia batal. Lantas inilah reaksi pihak Israel setelah mendengar bahwa Indonesia mencalonkan diri menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Ya, diketahui Israel yang menjadi penyebab kegagalan pergelaran Piala Dunia U20 di Indonesia yang sebetulnya akan diselenggarakan pada tahun ini. Namun hal itu hangus karena adanya penolakan terhadap timnas Israel yang akan bertanding di Indonesia. Hal itu terang-terangan terjadi setelah banyaknya demo yang terjadi di Indonesia. Mendengar hal itu lantas FIFA melaksanakan pencabutan tuan rumah Indonesia ditambah dengan adanya tragedi di Kanjuruhan yang memakan banyak korban serta tentunya penolakan Israel di Indonesia. Is in a state of shock following the tragic incidents that have taken place in Indonesia at the end of the match between Arema FC and Persebaya Surabaya. Semua terjadi begitu saja, semua harapan para supporter lenyap setelah mendengar berita tersebut. Dan lantas karena adanya pembatalan di Indonesia, FIFA memberikan sanksi kepada Indonesia. Untungnya FIFA baik hati dengan memberikan sanksi hanya berupa administratif kepada Indonesia. Ya, melihat semua itu terjadi, lantas Indonesia melihat ada celah untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 dengan menggantikan Peru yang dibatalkan FIFA menjadi tuan rumah Piala Dunia U17. Lantas Indonesia mengambil alih semua itu untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 dan menebus kesalahan yang terjadi seperti pembatalan tuan rumah Piala Dunia U20 yang akan diselenggarakan di tahun ini. Ya, dengan kesuksesan yang diraih Indonesia pada waktu menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 lalu, Indonesia kembali mencalonkan diri menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Kali ini Indonesia tidak sendiri, melainkan Indonesia mengajak bekerja sama dengan Singapura menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Hal ini mengantisipasi Israel jika ikut serta dalam ajang Piala Dunia U20 ini. Dan tentunya Singapura pun setuju dengan hal ini, lantas Federasi Sepak Bola Singapura FAS dan Federasi Sepak Bola Indonesia PSSI telah membuat surat ke FIFA agar pelaksanaan bisa dilaksanakan sempurna. Hal ini diuapkan langsung oleh Ketum Kemenpora Dito Aryo Tejo yang mengatakan, "Yang saya tahu itu adalah permintaan dari Presiden FIFA karena melihat kesuksesan U17 dan kita melihat Indonesia strategis merangkul Singapura. Insya Allah tidak ada, karena diketahui Indonesia bisa menggandeng negara lain." Ucap Dito Aryo Tejo kepada CNN. World Cup untuk U17 telah sukses dan penyelenggaraannya sangat baik dan ini diapresiasi oleh FIFA sebagai salah satu event yang terbaik. Ya, pada waktu lalu kita tak pernah berpikir Piala Dunia akan mengajak atau bekerja sama dengan negara lain, namun Indonesia berbeda. Hal ini yang ada di benak PSSI untuk terus melaju jauh ke depan dengan membangun sepak bola Indonesia lebih dikenal dunia. Dengan mengadakan kembali menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 akan menimbulkan efek yang sangat besar bagi sepak bola Indonesia. Meskipun Israel adalah sesuatu hal yang sulit terpecahkan dan tentunya jika timnas Israel ikut serta di Piala Dunia U20 di Indonesia nantinya.
maka tentu akan hadir kembali penolakan tersebut. Maka dari semua itu lantas PSSI membangun ide brilian agar Israel bisa diselenggarakan di Singapura jika lolos pada Piala Dunia U20 ini. Dan nampaknya hal itu berubah positif dengan mengajak Singapura dan setuju akan hal itu. Namun yang menjadi perhatian adalah bagaimana jika Israel terus melaju ke babak selanjutnya, di mana pada babak selanjutnya seperti semifinal serta final yang akan dilangsungkan di Indonesia. Mengingat Israel adalah juara ketiga divisi U20 pada Piala Dunia U20 sebelumnya yang diselenggarakan di Argentina. Tentunya ini akan menjadi PR bagi Indonesia untuk bisa mengatasi timnas Israel yang prestasinya bagus di Piala Dunia U20 sebelumnya. The national team has a history of failures, always nearly getting there but never actually doing it. You just said Israel is in the semi-final of the World Cup in football. I think this is something that we have to say again and again, and even then it will not sink in. Israel is among the top 4 when it comes to football. That never happens. Ya, semua telah mengetahui bahwa Indonesia telah mencalonkan diri kembali menjadi tuan rumah Piala Dunia U20, dan itu ternyata didengar oleh pihak Israel tentang pencalonan Indonesia tersebut. Dan nampaknya Israel menyarankan FIFA agar Indonesia tidak dipilih menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 mendatang, di mana Israel mengatakan bahwa Indonesia adalah negara yang diskriminatif untuk mengadakan tuan rumah kembali. Jerusalem Post mengatakan, FIFA harus diuji karena mengambil sikap tegas dan tidak membiarkan hal ini terjadi. Undang-undang FIFA secara eksplisit melarang diskriminasi dalam bentuk apapun terhadap negara manapun. Pendirian organisasi yang teguh melawan diskriminasi anti-Israel ini menunjukkan bahwa mereka menganggap undang-undangnya sendiri. Ini terpuji dan kami berharap FIFA tidak memilih negara yang diskriminatif, ucap Jerusalem Post kepada media Israel. Ya, dari semua itu Indonesia tak main-main dengan keputusannya menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Karena Indonesia tidak takut dengan ancaman Israel yang kemungkinan besar akan ikut serta dalam ajang Piala Dunia ini. Sema saja keseriusan ini bisa terus berlanjut dan FIFA bisa menyetujui bahwa Indonesia menjadi tuan rumah. Sehingga kita bisa lihat nasib Israel apakah bermain di Indonesia ataukah malah tersingkir lebih dulu di Singapura. Menarik untuk dinantikan. Kadanya pencalonan kita tahu timnas saat ini sedang dalam masa berbenah dan ingin terus melaju jauh dalam hal sepak bola. Menjadikan tuan rumah sebagai ajang Piala Dunia U20 adalah sebuah pemikiran yang luar biasa. Karena pada usia 20 tahun, pesepak bola dalam masa gencar-gencarnya untuk menjadi seorang bintang sepak bola di masa depan. Dan dengan adanya pencalonan Indonesia, jika ditunjuk FIFA kembali menjadi tuan rumah, maka Indonesia tentunya akan lolos dan tidak melalui fase kualifikasi. Dan Indonesia akan bermain dengan negara-negara berat yang memang layak bermain di Piala Dunia U20. Dan ini akan menumbuhkan semangat juang pemain timnas Indonesia untuk membela negara dan menjadikan Indonesia lebih bangkit lagi. National team, the national team has a history of failures, always nearly getting there but never actually doing it. You just said Israel is in the semi-final of the World Cup in football. I think this is something that we have to say again and again, and even then it will not sink in. Israel is among the top 4 when it comes to football. That never happens.